dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa Putren 2015 yang ditangani Polres Nganjuk, Jawa Timur yang dilakukan mantan Kepala Desa Putren Nidi Basuki kini masuk tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dan tersangka langsung dijebloskan ke rutan Polres Nganjuk. Kuasa hukum akan mempelajari materinya dan jika dimungkinkan akan menggugat pra peradilan. Setelah lolos dari jeruji besi penyidik Polres Nganjuk, kini mantan Kades Putren masuk babak baru, yakni pelimpahan terhadap tersangka dan barang bukti ke pihak Kejari Nganjuk akan dilakukan persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini tersangka diduga telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 175 juta rupiah. Seperti tak mau kecolongan, pihak Pitsus langsung menahan tersangka selama 20 hari ke depan. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar sebagaimana pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 64 ayat 1 KUHP atau pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Diketahui perkara ini ditangani oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Nganjuk, diantaranya Andik Wicaksono, Sri Hani Susilo dan Jasa Penuntut Umum lainnya. Mendapat pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Nganjuk terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Nidi selaku Kepala Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kerugian negara ditaksir sampai berapa, Mas? Dari kerugian negara sebelum pelimpahan dari Polres Nganjuk 171 juta. Ini dugaan korupsi dana desa tahun berapa? Dugaan korupsi terjadi pada tahun 2015 di Kelurahan Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Sementara itu Prayogo Laksono, kuasa hukum Nidi Basuki mengatakan dengan adanya penahanan yang dilakukan oleh kliennya, dirinya akan mengambil beberapa upaya hukum, antara lain akan melakukan pra peradilan dan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Juga sudah mengajukan penangguhan penahanan dan atau pengalihan tahanan kota ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Namun apabila permohonan kami penangguhan penahanan itu kemungkinan besar tidak dikabulkan, maka kemungkinan kami juga akan melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan pra peradilan. Masih menurut Prayogo, advokat kondang Kota Nganjuk yang telah bergelut di bidang hukum yakin bahwa masih ada celah hukum untuk membantu meringankan kliennya dalam kasus ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal.
yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.